Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah jadwal pertama pelaksanaan musyawarah guru mata pelajaran online yang kita laksanakan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, besar harapan saya Bapak Ibu guru dapat melaksanakan musyawarah guru mata pelajaran online ini dengan baik, dengan maksimal, serta bisa saling sharing, bisa melaksanakan ada output dan ada outcome yang kita raih melalui musyawarah guru mata pelajaran online kita hari ini. Dan besar harapan saya melalui aplikasi ini kita dapat berbagi materi pembelajaran maupun cara-cara pembelajaran sehingga bermanfaat bagi guru-guru yang sekitar kita dan bisa berinspirasi guru lainnya serta tentunya bermanfaat bagi peserta didik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-MGMP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam kegiatan MGMP, walaupun dalam suasana online tanpa tatap muka, seperti kegiatan-kegiatan MGMP kita yang telah kita laksanakan sebelum-sebelumnya. Dan Alhamdulillah, Dinas Pendidikan telah memfasilitasi pertemuan MGMP kita ini dengan aplikasi Sipulung, Sistem Informasi Pendidik Ulung. Semoga dengan aplikasi ini semakin memudahkan kita dalam berinteraksi di setiap kegiatan MGMP yang kita laksanakan. Untuk kegiatan MGMP kita yang pertama ini, kita akan membahas dan berdiskusi tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran sesuai Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Berangkat dari Merdeka Belajar yang merupakan jargon dari Mas Menteri Nadiem Makarim, di mana pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar jilid pertama ini itu ada 4. Yang pertama tentang ujian sekolah berstandar nasional, kemudian yang kedua ujian nasional, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang keempat peraturan penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu pokok yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran, biasa kita singkat dengan RPP. Format RPP yang selama ini kita gunakan itu biasanya guru diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Dengan adanya kebijakan baru berdasarkan Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 ini, maka guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Kemudian komponen RPP yang kita gunakan pada saat ini itu memiliki terlalu banyak komponen.
Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP itu memuat setidaknya sekitar 13 komponen, mulai dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas semester, alokasi waktu, tujuan pembelajaran sampai pada penilaian atau asesmen. Nah, dengan adanya kebijakan yang baru, maka RPP yang dirancang itu cukup memuat 3 komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Komponen yang lain itu dijadikan sebagai komponen yang bersifat pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri. Dengan 3 komponen inti ini, maka RPP yang kita rancang itu bisa cukup 1 halaman saja. Ya. Kemudian, durasi penulisan. Penulisan RPP menghabiskan banyak waktu guru, ya, yang seharusnya waktu ini digunakan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Dengan adanya kebijakan yang baru, maka penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya, RPP sederhana. Apa itu RPP? Ya. Sesuai dengan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 pertemuan atau lebih. Ya. Nah, dokumen apa yang akan kita persiapkan sebelum kita menyusun RPP? Ya, ini jadi sebelum kita menyusun RPP, maka dokumen wajib adalah silabus. Kenapa? Karena RPP ini dikembangkan dari silabus dan disusun berdasarkan KD atau subtema. Tujuan penyusunan RPP. Ya. Tujuan dari penyusunan RPP itu sendiri untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar, baik itu KD pengetahuan maupun mencapai KD keterampilan. Kewajiban menyusun RPP. Ya. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses bahwa setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Ya, jadi kewajiban kita untuk menyusun RPP ini tertuang dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Jadi tidak ada kata tidak untuk penyusunan RPP ini. Semua guru, semua pendidik wajib menyusun RPP. Mengapa harus menyusun RPP? Ya. Kita menyusun RPP ini supaya pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP bukan tugas administratif guru. Ya. Jadi,
penyusunan RPP itu bukan merupakan pekerjaan yang bersifat administratif, melainkan sudah merupakan bagian dari tugas profesi seorang guru sebagaimana tercantum pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Ya, jadi RPP ini sudah merupakan tugas kita sebagai guru untuk menyusunnya. Ya, ini diamanahkan pada pasal 20, nah, di mana bunyinya, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban A. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Jadi, pasal 20 ini mengamanahkan kepada kita untuk merancang sebuah pembelajaran. Nah, tentunya untuk merancang ini, maka kita perlu untuk membuat dan menyusun RPP. Pertimbangan penyederhanaan RPP. Kenapa RPP itu perlu disederhanakan? Ya, selama ini, guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ya, jadi RPP ini perlu kita sederhanakan, salah satunya supaya kita tidak terlalu menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, sehingga waktu yang ada bisa kita gunakan untuk mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran itu sendiri. Prinsip penulisan RPP. Ya. Sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, maka prinsip penulisan RPP yang pertama yaitu efisien. Efisien dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Kemudian prinsip yang kedua, efektif, yaitu dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Prinsip yang ketiga, berorientasi pada murid, yaitu mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Teknik penulisan RPP. Nah, teknik penulisan RPP ini itu tidak ada lagi persyaratan jumlah halaman. Kemudian, tidak ada lagi standar baku untuk format penulisan RPP. Guru bebas membuat, bebas memilih, bebas mengembangkan dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi tidak ada lagi format-format yang baku. Guru bisa mengembangkan format sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Nah, bagaimana format RPP? Nah, guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Atau guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jadi formatnya bisa kita buat sendiri, bisa kita modifikasi dari format-format RPP yang sudah dibuat. Yang penting RPP yang dibuat itu sesuai dengan prinsip, efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Jumlah komponen minimal dalam RPP. Jadi, sesuai dengan edaran Mendikbud yang baru, bahwa komponen RPP itu setidaknya memuat
tujuan pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga penilaian pembelajaran. Ketiga-tiga inilah yang merupakan komponen intinya. Nah, komponen yang lain itu bisa menjadi komponen pelengkap. Ya, komponen yang lain bisa ditambahkan. Ya. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari RPP yang dikembangkan oleh salah satu teman kita dari SMP Negeri 1 Palopo, Ibu Sri Astati Pirham, SSI, MPD. Nah, di mana format RPP yang digunakan itu, ya, di sebelah kiri dituliskan komponen inti, kemudian komponen pelengkapnya di sebelah kanan. Jadi, komponen intinya ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada penilaian. Dan komponen pelengkapnya mulai dari identitas sekolah, kemudian kelas, semester, KD, materi pokok, alokasi waktu, dan model pembelajaran. Ya. Kemudian RPP ini juga dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian yang terakhir dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya. Demikianlah pembahasan kita tentang penyederhanaan RPP sesuai dengan edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan tuliskan di fitur komentar yang telah disediakan oleh aplikasi Sipulung, Sistem Informasi Pendidik Ulung ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.